Halo teman-teman netizen, pengawal atau yang mengawal kasus Jessica Kumala Wongso. Teman-teman, kali ini ada kabar yang mungkin menarik buat kita semuanya ya. Jadi ini tentang Prof Edi. Itu Prof yang terang benderang bahwa sianida itu berasal dari Jessica. Bukti apa yang terang benderang yang sudah terungkap di persidangan, Prof? Di dalam jenis pembuktian ada yang dikenal dengan istilah circumstantial evidence yang kita sebut dengan istilah cutting both ways. Jadi ibarat pasal kita pasang lalu kemudian terlihatlah gambaran itu bahwa pada waktu sianida itu dimasukkan, waktu siapa yang menguasai, kemudian ada eksperimen yang dilakukan. Kemudian jangan lupa bahwa di dalam mendeteksi kebohongan itu kan dia menggunakan dua metode. Ada yang disebut dengan istilah metode psikofisiologis, itu menggunakan lie detector, dan ada yang menggunakan paralinguistik. Itulah kapasitas intelektual netizen kita ya. Jadi, tapi kita akan mengetahui ya sejauh mana kapasitas intelektual mereka. Jadi artinya Anda sekarang ngelihat Save Jessica ya, jadi ya. Oh, saya ketawa. Ya, karena mereka yang bilang itu kan mereka tidak mengikuti. Jadi bisa bayangkan mereka hanya melihat 1,5 jam, terus kemudian bisa beropini. Padahal dulu sidang. Iya, ini sangat menyeramkan ya. Benar-benar menyeramkan dan hal yang serius. Seorang wakil menteri hukum dan HAM bisa setone deaf ini. Artinya begitu tuli terhadap kritik yang kita berikan, bahkan menyerang balik netizen dan menertawakan netizen. Menertawakan intelektualitas kita. Oke, katakanlah Bapak itu profesor level dewa yang jauh di atas kita semua se-Indonesia nih. Bapak adalah orang yang intelektualitasnya nomor 1 di negara ini gitu ya. Silahkan kalau mau ambil gelar itu. Kami hanyalah kalangan rendahan. Tapi yang pasti kita nggak mau diberi makan kebohongan. Kita nggak mau diberi makan omong kosong. Dan argumen Bapak yang mengatakan bahwa kita itu nggak nonton persidangan, cuma nonton Netflix 1,5 jam. Satu-satunya orang yang kami pertanyakan, apakah nonton sidang atau enggak, itu Bapak. Kenapa? Sidang Jessica yang mana yang menyatakan bahwa Jessica itu bekerja di farmasi, Pak? Sidang Jessica yang mana yang menyatakan bahwa Jessica datang H-3 ke Cafe Olivier? Di sidang Jessica yang mana yang menyatakan bahwa Jessica tidak pernah diberi lie detector? Padahal jelas-jelas Jessica lolos lie detector. Beliau itu yang bilang ke saya, beliau katakan, Prof, orang seperti Jessica itu mau menggunakan lie detector secanggih apapun tidak akan terdeteksi. Itu sebabnya mengapa sehingga polisi tidak menggunakan lie detector. Untuk membuktikan kesalahan dari Jessica, telah dilakukan tes kebohongan atau tes lie detector. Dan ternyata setelah Jessica diperiksa dengan menggunakan lie detector, dia lolos pada pemeriksaan tersebut. Kalau Jessica telah dinyatakan lolos, mengapa tidak dilakukan pemeriksaan lie detector kepada saksi-saksi yang lain? Mengapa hanya Jessica saja yang diperiksa? Ini sangatlah janggal dan aneh. Kalau Jessica dinyatakan lolos dari lie detector, mengapa masih Jessica yang dijadikan terdakwa? Apakah tidak percaya kepada tes lie detector tersebut? Jika tidak, maka untuk apa dilakukan tes lie detector tersebut? Yang dulu ahli ini atau seorang prof ini dihadirkan di saat sidang Jessica, dan dia sempat mengatakan juga, dan dia yakin bahwa dia menyimpulkan juga bahwa Jessica itu pembunuh Wayan Mirna Salihin menggunakan kopi sianida. Yang dulu pernah berkesimpulan bahwa Jessica pembunuh dan dia sangat bertentangan sekali dan sangat mencari-cari kesalahan Jessica. Saat ini dia tersandung kasus, yaitu kasus gratifikasi ya. Dia adalah seorang Menkumham ya, yaitu Prof Edi. Teman-teman, mari kita ikuti videonya dan kita tonton videonya, ini seru banget ya teman-teman. Oke, kita tonton ya teman-teman ya. Dan kasus ini sudah ditangani oleh KPK ya teman-teman ya, sudah ditangani oleh KPK, dan mari kita simak videonya sampai selesai, jangan dilewati ya.
Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan penyelidikan kasus dugaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sudah selesai dan kini telah naik ke penyidikan. Kasus dugaan gratifikasi ini berawal dari laporan Indonesia Police Watch dengan... Nah, ini sudah masuk ke ranah penyidikan. Yang kemarin masih penyelidikan, ini sudah ke penyidikan ya. Jadi begitu ya teman-teman. Mungkin seorang manusia itu ada karmanya juga. Tidak mungkin yang namanya kita mungkin telah memaksakan sesuatu, memaksakan kehendak, dan mengharuskan orang yang tidak bersalah. Mungkin tentunya seperti itu. Tapi diharuskan bersalah dan diharuskan orang itu yang bersalah. Itu namanya zolim ya teman-teman. Makanya orang zolim di mana-mana pasti ada saja karmanya ya teman-teman. Atau itu termasuk karma ya. Ini tonton aja kalian yang bisa menilai ya teman-teman ya. Pihak terlapor, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij atau Edi Hiarij. Kepala bagian... Pihak terlapor adalah Prof. Edi ya. Ini yang dimasuk Edi Hiarij ini ya teman-teman ya. Ini adalah Profesor Edi ya teman-teman. Yang terlapor itu ya teman-teman ya. Dan pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan KPK telah melakukan gelar perkara kasus tersebut pada bulan lalu. Perlu kami sampaikan saat ini semua proses penyelidikan oleh KPK itu sudah selesai dilakukan ya sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat yang diterima oleh KPK. Proses penyidikan pasti dilalui dengan ekspos ataupun gelar perkara ya di bulan yang lalu. Meski demikian, Ali belum mengungkap siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai tersangka maupun konstruksi perkaranya. Teman-teman juga pasti sudah tahu kebijakan di KPK bahwa semua perkara kami perlakukan sama gitu ya. Artinya apa? Bahwa kami akan publikasikan dan kami akan umumkan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Nah, ini tinggal nunggu pengumumannya saja ya teman-teman ya. Mudah-mudahan Prof. Edi ini tidak bersalah juga ya teman-teman ya. Dan mudah-mudahan nggak ada yang menjolimi Prof. Edi ya teman-teman ya. Seperti dia menjolimi orang lain. Seperti itu ya teman-teman ya. Tersangka dalam proses penyidikan adalah ketika proses penyidikan itu cukup. Sebelumnya, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menyerahkan laporan dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh Wamenkumham dan asisten pribadinya ke KPK Selasa 14 Maret 2023. Menurut Sugeng, ada aliran dana kepada Wamenkumham senilai 7 miliar rupiah yang diterima. Wow, keren banget ya. 7 miliar loh teman-teman. Keren banget. Wah, mungkin bisa beli apartemen ya teman-teman, bisa beli mobil mewah ya. Gitu ya. Kalau saya dapat uang segitu, saya mau beli apa ya? Aduh, kira-kira teman-teman mau beli apa coba ya, teman-teman ya? Oleh orang di sekitarnya, yaitu asisten pribadi Edi, Yogi Ari Rukmana, serta rekannya, Yosi Andika. Asisten pribadi Pak Edi ya, ini asisten pribadi juga dapat loh ini teman-teman ya. Aliran dana itu terkait dengan permintaan bantuan perusahaan pertambangan nikel PT Citra Lampia Mandiri dalam rangka konsultasi hukum perkara yang tengah dihadapi perusahaan. Terdapat 2 perincian peristiwa yang dilaporkan oleh Sugeng terkait dengan dugaan tindak pidana. Pertama, permintaan konsultasi tentang hukum kepada Wamenkumham. Kedua, terkait dengan permintaan pengesahan status badan hukum. Oke teman-teman, jadi beritanya atau kabarnya cukup sampai di situ ya. Memang sampai di situ saja ya kabarnya ya teman-teman ya. Nanti kita tunggu babak berikutnya dan tunggu kabar berita selanjutnya ya teman-teman. Karena berita ini atau informasi ini nanti saya up terus biar teman-teman nanti tidak penasaran. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu. Sampai ketemu di video saya selanjutnya dan sampai ketemu di channel Ruang Informasi.